Pemerintah sudah memberikan anggaran hingga 1.000 triliun untuk pembangunan Papua. Banyak banget ya, karena banyaknya anggaran yang sudah diberikan ini, Presiden Jokowi memberikan peringatan agar ada pengawasan terhadap dana yang diberikan sehingga tidak disalahgunakan. Banyaknya dana yang diberikan Presiden Jokowi ini karena tanah Papua memang menjadi prioritas pembangunan yang dilakukan dan terbukti dari sejumlah infrastruktur yang dibangun. Ada jalan Trans Papua sepanjang 3.462 km dan jalan di perbatasan sepanjang 1.098 km yang sudah dibangun di Papua. Ada juga jembatan Yotefa, Bandara Domine Edward Osok, pembangunan bandara di Wamena, perbaikan terminal di Sorong, dan ada juga pembangunan lintas batas di 3 lokasi. 1.000 triliun itu diberikan bukan dengan waktu yang sebentar, melainkan sudah dari 2014 hingga sekarang. Oleh karena itu, kalian masyarakat Papua jangan sungkan untuk mengawal anggaran yang sudah dikeluarkan. Jangan sampai pembangunan harus terganggu akibat adanya oknum nakal. Katakan tidak pada korupsi. Upaya pembangunan di era Presiden Jokowi, baik dalam sektor infrastruktur maupun ekonomi, memang sangat totalitas dan luar biasa. Tak ada lagi yang namanya pembangunan Jawa sentris, seperti yang sudah-sudah. Semuanya beralih menjadi Indonesia sentris, semua kebagian secara merata. Anggaran yang pemerintah keluarkan untuk pembangunan Papua jumlahnya tidak main-main. Sejak tahun 2014 hingga 2022, anggaran yang dikeluarkan telah mencapai angka 1.036 triliun rupiah. Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh masyarakat Papua untuk terus mengawal pembangunan di tanah Papua agar alokasi anggarannya dapat tepat sasaran tanpa adanya korupsi. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa tanah Papua menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris. Pemerintah sangat memperhatikan perkembangan pembangunan di tanah Papua. Sejumlah infrastruktur penting juga sudah dibangun di pulau ujung timur Indonesia ini, seperti Jalan Trans Papua yang panjangnya sudah mencapai 3.462 km, Jalan Perbatasan 1.098 km, Jembatan Yotefa 1,3 km di Jayapura, perbaikan Terminal Bandara Domain Edward Osok, pembangunan Bandara Wamena, pembangunan pos lintas batas di Skau Kota Jayapura, PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yatetkun di Bovendigul. Tanah Papua memiliki Papua Youth Creative Hub (PYCH) yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa 21 Maret 2023. Kedatangan Presiden Jokowi disambut meriah oleh anak-anak dan pemuda Papua. Tampak sejumlah anak sekolah berbaris sambil mengibarkan bendera merah putih. Di sepanjang jalan menuju bangunan PYCH, tampak pula sejumlah anak muda Papua yang merupakan anggota PYCH dengan kompak menyanyikan lagu daerah Yamko Rambe Yamko sambil menari untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Papua Youth Creative Hub dibangun oleh Kemen PUPR dengan berbagai fasilitas yang memadai pada 29 September 2021 dan selesai tanggal 22 Desember 2022. Gedung PYCH nantinya akan digunakan oleh generasi muda Papua yang juga merupakan anggota Papua Muda Inspiratif sebagai wadah untuk cipta kerja, seni dan budaya, serta pengembangan kapasitas SDM. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan lahirnya Papua Youth Creative Hub bisa memberikan kesempatan besar bagi anak muda Papua untuk terus berinovasi. Presiden Jokowi bangga program kerja yang telah dilaksanakan oleh anak-anak muda berjalan dengan baik. Jokowi berharap anak-anak muda di Papua yang mempunyai kreativitas dan inovasi bisa berkembang dan memberikan kesejahteraan dan kemajuan Papua. Presiden Jokowi juga kembali menekankan bahwa pemerintah menaruh perhatian yang tinggi terhadap perkembangan pembangunan di Papua. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan Indonesia sekarang ini bukan lagi Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris, dan tanah Papua dipilih sebagai prioritas dari pembangunan yang pemerintah lakukan. Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua telah menghabiskan anggaran yang jumlahnya tentunya tidak sedikit. Adanya Papua Youth Creative Hub membuktikan bahwa pemerintah benar-benar serius dalam memprioritaskan pembangunan di Papua.
Apalagi para pemuda Papua pun merasa bahwa adanya PYHC ini membantu mendorong kemajuan usaha mereka, mulai dari sanggar yang menangani anak jalanan hingga anak putus sekolah yang berhasil memasarkan produk UMKM-nya ke luar negeri, seperti Inggris, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan juga Malaysia. Hingga peternakan ayam petelur yang kini populasinya berhasil mencapai 4.000 ekor dan akan terus bertambah. Keberhasilan ini tentunya menandakan bahwa Presiden Jokowi benar-benar serius memberikan pembangunan dan pembinaan terbaik di tanah Papua. Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menginstruksikan jajarannya untuk kembali membangun ruang kreatif di sejumlah daerah di tanah air. Presiden meyakini Creative Hub dapat memberikan manfaat nyata bagi generasi muda di seluruh tanah air.